Novin, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aprilia Ninda Putri, Hafiz Kemidra Amirizal, dan saya sendiri, Vinanda Hafida, akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Personalia dalam Pengembangan PSB. Baiklah, kita masuk pada sesi pembacaan materi yang dibacakan oleh Aprilia Ninda Putri. Kepada Aprilia Ninda Putri, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Aprilia Ninda Putri akan membacakan materi hari ini, yaitu tentang struktur ketenagaan atau personalia yang ada pada PSB. Mudofir mengelompokkan ketenagaan pada PSB seperti informasi yang akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pimpinan PSB. Seorang pemimpin PSB adalah seorang yang berlatar belakang akademis yang kuat dalam teknologi pendidikan atau tenaga lainnya yang sesuai. Jika keberadaan di lingkungan perguruan tinggi tentunya secara struktural dan bertanggung jawab langsung kepada pembantu rektor bidang akademis atau PRI. Bila PSB dilaksanakan di sekolah, maka kepala PSB bertanggung jawab kepada kepala sekolah atau mungkin juga kepada wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Yang kedua yaitu pimpinan unit pengembang sistem pembelajaran. Persyaratan untuk pemimpin subunit juga harus menguasai tentang sistem pembelajaran. Juga dapat mengelola bentuk-bentuk pelayanan pelatihan baik bagi pendidik dan peserta didik maupun pengguna yang berasal dari luar institusi. Selain menguasai tentang sistem pengelolaan secara umum, juga diharapkan kepada pemimpin unit ini menguasai tentang bentuk dan jenis penelitian pelatihan yang disediakan di subunit yang dipimpinnya. Pemimpin subunit ini dibantu oleh tenaga ahli yang sesuai dan harus mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan konsultasi dalam pengembangan sistem pembelajaran. Selain itu, perlu kemampuan untuk mengembangkan produk-produk yang terkait dengan pengembangan sistem pembelajaran. Yang ketiga yaitu pimpinan unit pengembang multimedia pembelajaran. Unit pengembangan multimedia juga menyediakan berbagai layanan seperti konsultasi, pelatihan dan produksi yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik dan peserta didik. Untuk memimpin unit ini juga diperlukan tenaga pengelola yang menguasai seluk-beluk tentang multimedia. Keahlian khusus yang diperlukan adalah tentang pelayanan pelatihan multimedia, konsultasi tentang seluk-beluk multimedia, dan produksi multimedia yang dibutuhkan oleh pendidik dan peserta didik. Dengan demikian, dalam PSB ada 3 pemimpin subunit yang dibutuhkan dan mereka harus menguasai berbagai hal tentang multimedia. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aprilia Ninda Putri. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hafiz Kemidra. Kepada Hafiz, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan dari Aprilia Ninda Putri, yaitu poin yang keempat, yaitu pimpinan unit pelayanan sumber belajar. Unit pelayanan sumber belajar ini lebih dekat ke pelayanan perpustakaan. Namun, bagi sekolah yang telah mengintegrasikan laboratorium, bengkel, studio, dan lain-lain ke dalam satu sistem pengelolaan, unit ini memiliki bidang kerja yang cukup banyak. Pemimpin unit akan dibantu oleh beberapa pemimpin subunit tergantung kebutuhan. Misalnya, ada pemimpinan subunit perpustakaan, laboratorium bengkel, studio, dan lain-lain. Kebutuhan tenaga pengelola juga harusnya memiliki pemahaman yang mendalam terhadap subunit masing-masing. Yang kelima, tenaga ahli. Ada beberapa keahlian yang diperlukan dalam mengembangkan PSB. Untuk mengembangkan PSB, diperlukan tenaga ahli yang dapat melayani kebutuhan berbagai pekerjaan. Tenaga ahli yang perlu dipersiapkan untuk mendukung PSB sesuai dengan tingkat dan jenis pelayanan yang disediakan. Yang keenam, tenaga ahli pengembang sistem pembelajaran. Tenaga ahli pengembang sistem pembelajaran harusnya memiliki kompetensi dalam pengembangan sistem pembelajaran. Jika dikaitkan dengan sistem pembelajaran itu sendiri, maka ada beberapa komponen penting yang menjadi bagian yang seharusnya menjadi perhatian. Misalnya dari segi konten, PSB harus dapat melayani pelatihan, konsultasi, dan produk tentang pembuatan RPP, bahan ajar, perencanaan strategi pembelajaran, modul, handout, dan lain-lain.
Untuk memenuhi hal itu, PSB harus memiliki tenaga profesional yang dapat memberikan pelayanan secara baik terhadap kebutuhan tersebut. Yang ketujuh, tenaga ahli media atau media profesional. Munafir mengatakan tahun 1992 menyatakan beberapa prinsip dalam kaitannya dengan pembelajaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ahli media berada di garis depan dalam program dan praktik pendidikan dan selalu berperan serta dalam mendorong pembaharuan proses belajar mengajar. Yang kedua, ahli media merupakan bagian dari staf pengajar. Oleh karena itu, ahli media ikut serta dalam pengambilan keputusan instruksional. Dan yang ketiga, dalam program media ahli membutuhkan kerjasama dan konten expert teknisi dan tenaga administrasi. Baiklah, selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Hafiz. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan saya bacakan, yaitu tentang pelayanan peminjaman dan penyimpanan. Tenaga pelayanan peminjaman dan penyimpanan berikut dengan tugas-tugasnya harus menjadi perhatian dalam pengelolaan PSB. Citra PSB akan terlihat melalui mereka yang melayani di garis depan dan berhubungan langsung dengan para pelanggan. Karena itu, pemilihan tenaga untuk posisi ini harus diseleksi secara ketat, sehingga diperoleh tenaga pelayanan yang benar-benar berkualitas. Yang kesembilan yaitu teknisi. Tenaga teknisi yang dimaksudkan di sini adalah sumber daya manusia yang memiliki keterampilan khusus. Teknisi yang khusus media terlatih dan memiliki cukup pengalaman kerja. Teknisi media. Status teknisi adalah sebagai pembantu dan bertanggung jawab kepada ahli media. Teknisi juga bukan semata-mata untuk bekerja dalam bidang-bidang khusus, tetapi diharapkan mampu membantu dalam bidang produksi, pemeliharaan peralatan, dan lain sebagainya. Yang ke-10 yaitu tenaga administrasi. Tenaga administrasi adalah staf yang berhubungan dengan cara-cara bagaimana tujuan dan prioritas program dapat tercapai baik bersifat khusus maupun administrasi umum. Yang ke-11 yaitu tenaga bantu. Ada beberapa pekerjaan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh teknisi secara mandiri. Teknisi memerlukan bantuan orang lain untuk mendukung keberhasilan pekerjaannya. Tenaga inilah yang disebut dengan tenaga bantu. Tenaga bantu adalah staf atau petugas yang bekerja dalam bidang administrasi pelayanan dan pembantu produksi. Statusnya adalah pembantu dan tingkatnya lebih rendah dibanding dengan teknisi. Sebagai tenaga administrasi, mereka bekerja dalam hubungan dengan tugas-tugas seperti korespondensi, pembuatan laporan, pembuatan bibliografi, pembukuan, inventarisasi, pengetikan, dan pencatatan, dan lain-lain. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok 6 sampaikan. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.